tutorial mengganti tombol power ya. Ini tombol powernya bermasalah, tidak bisa ditekan, tidak berfungsi. Nah, mari kita bongkar. Pertama kita keluarkan dulu kartunya ya. Ini di sini untuk Vivo Y15s atau Y01 sama aja. Pertama kita buka, keluarkan kartunya. Nah, sudah. Setelah itu kita buka backdoor belakang. Nah, ini kita jadikan selah untuk mencungkil ya. Oke. Sedikit dipaksa, nggak apa-apa. Nah, kita buka. Nah, tapi hati-hati, di sini kan ada fleksibel sensor sidik jari ya. Jadi saat mengangkat jangan langsung dilepas, tapi dibuka perlahan. Nah, ini dia fleksibelnya. Kita lepaskan dulu fleksibelnya untuk mengangkat backdoor. Pertama kita buka baut-baut. Nah, di sini ada baut. Jangan pakai kopi biar tidak terbuka. Kita buka bautnya. Setelah bautnya terbongkar semua, kita angkat penutup mesin. Nah, ada satu ketinggalan bautnya. Nah, kita angkat penutup mesin, lalu kita cungkil konektor fleksibel. Nah, baru kita buka backdoornya. Kemudian sebelum kita eksekusi penggantian, kita cek dulu apakah ada masalah di tombolnya. Oh ya, tombolnya sudah lepas ya. Tuh. Jadi walaupun tombolnya masih bagus, tapi ini lepas. Nah, jadi tidak bisa connect. Nah, mari pertama kita lepas semua konektor yang ada di mesin. Kita buka semua, kita lakukan pengangkatan mesin. Nah, ini. Oke, setelah itu kita angkat mesinnya perlahan. Nah, saat sudah kita angkat, nah ini mesinnya ya. Nah, bisa kita lepaskan fleksibel tombolnya. Nah, kita angkat dari sini ya. Dari sini kita angkat, kita lepas, dan kita ganti yang baru. Nah, ini spare partnya yang baru. Oke, proses pelepasannya bisa dengan benda pipih atau saya biasa pakai jarum pentul. Nanti kita cungkil, kita lepas ya. Tapi sebelum kita lakukan pelepasan fleksibel tombol, bisa kita tes apakah ada masalah lain atau tidak dengan cara kita hubungkan pin on off-nya. Ya, kita gunakan pinset ya. Pinset seperti ini. Kita hubungkan ke sini.
Nah, di sini ada 4 pin ya, 4 pin. Nah, kita coba hubungkan apakah di sini ada masalah atau tidak. Kita coba sambungkan dengan ini ya. Nah, ini yang paling bawah dua ini. Nah, kita konekkan sini ya, dua ini. Nah, ini terlihat ya. Nah, ini dua ini kita sambungkan dengan ini. Nah, ini ternyata menyala ya. Jadi bisa kita pastikan yang rusak adalah fleksibel tombol. Nah, ini yang bermasalah. Nanti kita lakukan pengangkatan dan kita ganti dengan yang baru. Nah, ini fleksibel ya, kita angkat dari sini, kita cungkil saja. Oke. Nah, ini sudah terlepas ya. Saat sudah terlepas, kita ganti dengan yang baru. Nah, ini dia spare partnya. Sebelum kita lakukan pergantian, ada baiknya kita bersihkan semua sisa-sisa lem. Nah, ini ya, karena ini akan mengganggu. Harus benar-benar bersih, kita bersihkan. Selain pembersihan lem yang ada di sini, kita juga bersihkan semua sisi. Ini kalau saya pakai ini ya, kita gusruk. Nah, ini. Nah, setelah sudah, kita bersihkan lagi dengan sikat. Nah, ini dengan sikat semua sisi kita bersihkan. Ini sih hanya kebiasaan saya di counter saya untuk kepuasan pelanggan ya. Nggak apa-apa, mungkin pengerjaan lebih lama tapi hasil yang lebih maksimal, jadi tidak lagi kotoran-kotoran yang tersisa. Nah, ini kita bersihkan lagi, kemudian kita sikat. Oke, nah ini kita sikat ya. Setelah itu kita siapkan spare part penggantinya. Nah, di sini ada lem ya, double tip. Kita buka lemnya. Nah, ini kita buka semua double tip. Nah, ini ya. Setelah kita buka dan kita lakukan pemasangan. Saat melakukan pemasangan, pastikan ini ada titik-titik ya, ada titik-titik ini presisi dengan lubang pada fleksibel. Jangan sampai meleset karena itu bisa mengakibatkan tidak berfungsinya tombol. Nah, kita presisikan. Setelah presisi, nah ini kita presisikan kembali supaya benar-benar presisi.
Nah, ini sudah terpasang. Ada baiknya ini kita lapisi dengan solasi untuk meminimalisir kerusakan saat kita memasang backdoor, karena sebelumnya sudah ada kejadian kan rusak karena pemasangan backdoor. Nah, kita pakai solasi yang kecil seperti ini. Seperti ini ya, solasi. Kita lakukan pemasangan. Ya, kemudian kita lakukan pemasangan mesin. Nah, mesin kita pasang kembali. Caranya dari sini ya, dari sini ini ada pengait di sini, sebelah sini pengait. Kita pastikan pengaitnya terpasang terlebih dahulu seperti ini. Nah, kemudian kita tempatkan mesin sesuai dengan tempatnya. Nah, kalau dirasa sudah tidak goyang, ini berarti sudah pas. Nah, baru kita pasangkan semua konektor di sini. Dan saran, semua terpasang baru slot baterai, konektor baterai yang kita pasang. Nah, ini kita pasang, antena juga kita pasang. Ini kabel antena untuk menangkap sinyal. Kita rapikan di sini. Tempatkan sesuai tempatnya ya. Nah, kita pasang. Nah, sebelum kita tutup mesinnya, kita tes terlebih dahulu tombolnya ya. Kita tes apakah berfungsi atau tidak. Nah, ternyata berfungsi. Oke, alhamdulillah. Nah, solasinya kita pasang kembali dengan rapi. Oke, nah, kemudian kita tutup kembali mesinnya dan kita baut. Ya, kita baut kembali, kita pasang. Oke, ya, kita teruskan semua baut hingga selesai. Oh ya, ada sedikit terlupa tadi. Nah, sebelum kita tutup mesin, jangan lupa kita pasangkan konektor fingerprint ya. Nanti kita rapikan terlepas. Ini ada baiknya kita bersihkan, ini kan karena banyak kotoran yang menjubal. Kita bersihkan semua sisinya dengan sikat. Nah, setelah dirasa bersih, kita pasang kembali. Ganjel dengan kopi, harus dengan kopi ya kita ganjelnya supaya nggak pusing. Nah, ini kita pasang fleksibelnya ya, sudah terpasang di sini. Dan kita tutup mesinnya. Oke. Oke ya. Dan kita baut, kita pasangkan bautnya dengan rapi dan kencang. Oke ya, saya selesaikan ya, saya skip. Setelah semua baut terpasang ya, pastikan tidak ada yang hilang bautnya. Dan biasanya sering terjadi baut
hilang di counter mungkin yang sebelumnya pernah servis, nah ada baiknya kita ganti dan semua terbaut dengan rapi, karena ini bisa saat tidak terbaut bisa jadi nanti konektor tidak menempel dan fungsinya tidak baik ya. Nah, setelah terpasang kita pasang backdoor belakang. Ini ada sedikit trik, ada baiknya kita pasang terlebih dahulu sebelah sini supaya tidak merusak tombol. Nah, kita kencangkan semua sisinya. Oke. Oke. Pastikan semua rapi ya, tidak ada yang menganga. Saat ada yang menganga berarti ada posisi yang kurang pas, dan kita pasangkan kembali slot kartu SIM card ya. SIM cardnya kita pasangkan kembali. Nah, di sini tempatnya. Sebelum kita serahkan ke pelanggan, kita tes terlebih dahulu fungsi tombol ya. Setelah kita lakukan pergantian, kita tes ya tombolnya apakah berfungsi. Oke, berfungsi dengan sangat baik. Kita tes tombol volumenya, fungsi up-nya, oke, aman ya. Nah, setelah begini kita bisa serahkan ke pelanggan dan kita gajian. Dan ini bocoran, modal fleksibel ini hanya sekitar 2.500 hingga 5.000 rupiah. Setiap tempat berbeda-beda. Nah, untuk ke pelanggan juga variasi, mulai dari 30.000, ada yang 50, bahkan sampai ada yang 75.000. Oke, terima kasih.